Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Tana Kumarajati dari kelompok T7242S KKN Tematik COVID UPN Veteran Yogyakarta. Perkenalkan, saya Desi dari Suara. Di sini saya dengan Salsabila akan membahas bagaimana meningkatkan ekonomi dengan melihat peluang di tengah masa pandemi ini. Nah, apa sih virus COVID-19 itu? Virus COVID-19 merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Nah, virus ini termasuk jenis virus yang baru yang ditemukan pada akhir tahun 2019 di Wuhan, China. Gejala dari penyakit COVID-19 ini mulai dari gejala yang ringan hingga yang berat. Nah, gejala yang ringan itu dapat berupa seperti penyakit flu, teman-teman. Namun, gejala yang berat itu dapat seperti infeksi paru-paru. Nah, virus COVID-19 ini nggak cuma berdampak pada bidang kesehatan aja loh, teman-teman. Virus ini juga berdampak besar pada bidang perekonomian di dunia. Menurut International Labour Organization, jumlah pengangguran di seluruh negara ini meningkat hingga 24,7 juta dari tahun 2019. Kebayangkan teman-teman dampaknya seperti apa? Beberapa sektor yang menjadi penyumbang mayoritas terbesar hilangnya pekerjaan yaitu sebesar 38% dari total pengangguran yang ada di seluruh negara, yaitu merupakan sektor perdagangan retail, akomodasi dan makanan, serta manufaktur. Nah, untuk mencegah tertularnya virus COVID-19 ini, apa sih yang harus kita lakukan? Mau tahu kan teman-teman? Nah, caranya yaitu yang pertama, kita harus rajin mencuci tangan kita dengan air yang mengalir dan sabun. Lalu yang kedua, menggunakan masker setiap kali kita keluar rumah atau bepergian. Yang ketiga, tetap menjaga jarak dengan sesama teman-teman yang lainnya atau physical distancing. Lalu yang terakhir, kita harus menjaga kesehatan serta imunitas tubuh kita. Nah, kan tadi kan udah aku sebutin nih cara-cara mencegah virus COVID-19 itu apa. Salah satunya kan ada mencuci tangan. Nah, mencuci tangan ini sudah menjadi kebiasaan yang ada di masyarakat kita sekarang. Sehingga ini dapat menjadi peluang usaha kita loh teman-teman, yaitu karena banyaknya peningkatan permintaan alat kebersihan, salah satunya yaitu sabun cuci tangan. Kalian mau tahu nggak cara bikin sabun cuci tangan sendiri di rumah? Sehingga kalian bisa jual nih, lumayan. Caranya yaitu bakal disampaikan oleh temanku, Desi dari Suara. Yuk langsung aja kita belajar cara membuat sabun secara mandiri. Alat-alat yang kita butuhkan adalah microwave atau kompor yang berfungsi untuk melelehkan bahan dasar dari sabun batang. Lalu kita juga akan membutuhkan panci atau wadah lainnya yang tahan terhadap panas sebagai tempat untuk bahan dasar sabun. Nah, kita juga akan menggunakan spatula untuk mengaduk sabunnya nanti ya. Kita juga harus menyiapkan cetakan untuk membentuk sabun batang. Alat terakhir yang kita butuhkan adalah botol kosong sebagai tempat penyimpanan untuk sabun cair. Nah, untuk bahannya kita membutuhkan bahan dasar dari sabun cair ataupun sabun batang yang dapat kita jumpai dengan mudahnya di marketplace di Indonesia. Nah, kita juga membutuhkan essential oil sebagai pengharum tambahan dan pewarna sabun untuk mempercantik sabun kita nanti. Kita bisa menambahkan garam dan air rebusan untuk memperkental dari sabun cairnya. Simak video-video berikut ya agar memudah kamu dalam proses belajar pembuatan sabun cair ataupun sabun batang. Nah, selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara membuat sabun batang secara mandiri. Langkah pertamanya adalah kita potong-potong dulu bahan dasar sabun batang menjadi potongan dadu yang bertujuan agar mempermudah dalam proses pemelelehan. Nah, setelah kita potong-potong, kita bisa masukkan ke dalam panci atau wadah yang tahan panas lainnya, lalu kita panaskan hingga meleleh. Setelah meleleh, jangan langsung ditambahkan essential oil ya, karena essential oil ini memiliki titik flash point yang apabila terlalu panas dapat menyebabkan terbakar.
Jadi setelah dingin baru bisa kita tambahkan essential oil, lalu diaduk hingga rata. Selanjutnya kita bisa tambahkan pewarna sabun untuk mempercantik sabun kita. Setelah kita tambahkan pewarna sabun, kita bisa tuangkan sabun tersebut ke dalam cetakan untuk sabun batang. Nah, kita bisa diamkan sampai mengeras, atau jika kurang sabar kita bisa masukkan ke dalam freezer selama 15 menit dan sabun akan jadi. Nah, sabun yang jadi ini harus disimpan dalam plastik wrap atau tempat yang kedap akan udara. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara membuat sabun cair sendiri. Nah, untuk pembuatan sabun cair ini sebenarnya stepnya lebih mudah. Step pertamanya adalah kita tuangkan bahan dasar dari sabun cair ini ke dalam wadah pencampuran, lalu kita bisa langsung menambahkan essential oil dan aduk hingga rata. Lalu kita juga bisa menambahkan pewarna untuk mempercantik sesuai keinginan kita. Setelah itu kita siapkan larutan garam dan air mendidih, lalu kita larutkan garam ke dalam air mendidih, lalu kita tambahkan sedikit demi sedikit hingga mencapai kekentalan sabun cair yang kita harapkan. Setelah itu sabunnya udah jadi, langsung kita bisa masukkan aja ke dalam botol penyimpanan dan langsung bisa digunakan. Nah, itu tadi adalah bagaimana cara membuat sabun batang dan sabun cair secara mandiri. Diharapkan dapat membantu meningkatkan ekonomi masyarakat dengan melihat peluang yang ada di tengah masa pandemi ini. Perlu diketahui juga bahwa satu potong sabun batangnya ini dapat dihargai mulai dari Rp10.000 hingga Rp35.000, dan untuk sabun cairnya 500 ml dari sabun cair itu dapat dihargai mulai dari Rp100.000. Sekian dari kami, bila masih banyak kesalahan mohon dimaafkan. Tetap belajar, semangat, jaga kesehatan, dan selamat mencoba. Bye-bye.